Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online, kelas 2. Temanya pada kali ini yaitu hidup bersih dan sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Guru harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dan berdoa sebelum belajar. Baik, akan Bu Guru sampaikan materi terkait dengan hidup bersih ya. Jadi agama Islam, agama kita itu sangat memperhatikan kebersihan. Nah, kebersihan itu sendiri sebagian dari iman. Artinya, menjaga kebersihan itu adalah kewajiban orang yang beriman. Apakah kita tergolong orang yang beriman? Apakah kita tergolong orang yang memiliki iman? Kalau iya, berarti kita itu orang yang seharusnya menjaga kebersihan. Berarti bila kita tidak menjaga kebersihan, berarti kita tidak memiliki sebagian dari iman. Ajaran kebersihan tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nabi memerintahkan untuk selalu menjaga kebersihan. Di sini ada hadis yang bunyinya at-tuhuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ada juga di sini hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, selain kebersihan sebagian dari iman yang telah dijelaskan pada hadis tadi, kebersihan juga merupakan pangkal kesehatan. Hidup bersih dengan membersihkan badan, pakaian, serta lingkungan sekitar. Manfaat kebersihan, yang pertama, jelas pelakunya akan dimasukkan ke surga. Siapa yang mau? Yang kedua, akan diterima sholatnya. Berarti apabila lingkungan sekitar, badan kita, pakaian kita tidak bersih saat kita sholat, sholat kita tidak diterima. Jadi ketika badan bersih, pakaian bersih, lingkungan juga bersih, sholat kita diterima. Yang ketiga, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hidup itu akan menjadi sehat. Selain bersih, hidup juga harus sehat. Selain kita harus menjaga kebersihan, kita juga harus menjaga kesehatan. Misalnya, makan dan minum secara teratur. Makan makanan dan minuman yang halal, baik, bergizi, dan bersih. 3 kali dalam sehari semalam, ya, makan itu 3 kali ya. Dalam ajaran agama Islam, sebelum makan itu harus mencuci tangan dengan air bersih. Kemudian duduk dengan tenang dan tertib. Jadi tidak boleh makan sambil bergurau. Sebelum dan sesudah makan itu harus membaca doa. Sudah bisa ya, doa sebelum makan dan doa sesudah makan? Kalau belum, silakan kalian tanyakan pada orang tuamu atau bisa japri guru. Selanjutnya, istirahat cukup dan olahraga teratur. Jadi hindari yang namanya kalian begadang untuk main game ataupun nonton televisi sampai larut malam. Kamu harus istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Nah, kalau kalian makan teratur, makannya itu mencuci tangan dengan air bersih, duduk sebelum dan sesudah makan membaca doa, kemudian istirahatnya cukup, olahraganya teratur, sehingga kalian itu memiliki jasmani dan rohani yang sehat dan kuat. Selanjutnya yaitu peduli lingkungan. Alam dan seluruh isinya ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi manusia itu boleh memanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya. Selain memanfaatkan, manusia juga wajib menjaga dan memeliharanya. Alam harus kita cintai. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Hutan gundul itu harus ditanami kembali. Jadi hutan itu bisa gundul, bukan hanya kita yang bisa gundul. Hutan gundul itu maksudnya apa? Hutan gundul itu maksudnya hutan yang pohonnya ditebang sampai habis. Nah, kalau hutan yang gundul itu harus ditanam kembali. Harus ya.
Kemudian manfaat tumbuhan itu sangat besar bagi manusia. Nah, membuang sampah juga tidak boleh sembarangan, harus pada tempatnya. Sungai dangkal dan penuh sampah harus digali dan dibersihkan. Tidak boleh mengeruk hasil bumi secara berlebihan. Kemudian tidak membuang asap dan limbah beracun ke lingkungan. Melestarikan lingkungan membuat hidup lebih indah. Jika lingkungan tidak dijaga, maka bencana akan semakin dekat. Ayo, siapa yang mau dekat dengan bencana? Nah, banjir itu jadi mudah terjadi. Cuaca juga semakin panas, bisa tanah longsor, gempa bumi, itu nanti semuanya ini akan dekat dengan kita kalau kita tidak mau menjaga lingkungan. Baik, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Belum ada tugas yang harus dikirim pada pertemuan yang akan datang. Mungkin tugas ya. Pada pertemuan kali ini Bu Guru cukupkan. Ingat, harus dicatat ya materi yang Bu Guru sampaikan. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.